Hey my guy, langsung aja ya video hari ini mengenai AC rumah. Nah, kalau Anda lihat di belakang sini nih, ini adalah outdoor atau kompresor ya istilahnya, saya nggak gitu tahu, tapi yang bisa outdoor unit AC untuk rumah-rumah di Amerika. Di sini kalau pendingin atau AC rumah itu jarang pakai yang seperti di Indonesia, baik yang model window yang Anda tahu yang berisik gitu, atau pakai yang AC split, di mana tiap ruangan punya AC masing-masing. Di sini jarang. Jadi di sini istilahnya itu namanya whole house air conditioner. So, makanya unitnya ini besar. Dia ya memang untuk kapasitas pendingin satu rumah ya. Jadi kalau kita lihat nih instalasi sebenarnya agak mirip sih. Jadi ini ada pipanya untuk ngalirin freon ya. Terus kita ikutin. Ini posisi samping rumah saya ya, sisi utara. Terus dia masuk ke dalam. Nah, dalam itu tuh masuk ke dalam indoor unitnya, dimana di indoor unit itu ada coil yang fungsinya untuk mendinginkan udara sehingga jadi dingin gitu loh anginnya. Nah, ini unitnya kita lihat lagi, cukup besar. Terus ya dibilang berisik, not that bad lah. Tapi ya tetap kita taruhnya di outdoor lah ya, namanya juga outdoor unit kan. So, unit ini memang dirancang khusus untuk kena hujan, kena salju dan seterusnya. Cuma biasanya kalau pas salju saya tutup. Jadi ini kan nggak dipakai dong AC kan, lagi musim salju. Saya tutup aja atasnya. Paling nggak untuk mengurangi karat dan seterusnya lah. Ini udah ada karat sedikit nih. Ya pasti ada lah ya karena outdoor unit kan. Oke. So kalau kita lihat lagi, jadi ini ya instalasinya. Terus di sini kalau Anda lihat nih ada kotak tulisan Excel Energy. Apa nih barang? Jadi unit ini aslinya nggak datang dengan kotak kecil itu. Kotak kecil itu yang pasang adalah perusahaan listrik saya. Kenapa perusahaan listrik pasang itu? Jadi gini, kalau musim panas semua rumah, building dan semua pasti maunya pakai AC lah ya. Sama lah seperti di mana-mana negara yang tropis kalau lagi panas kan. Nah, untuk ngurangin beban, mereka itu pakai alat ini, dia bisa kontrol dari pusat, dia matiin AC kita. Jadi yang dimatikan itu adalah fungsi pendinginannya, tapi fan-nya tetap jalan. Nah, misalnya sekarang musim panas nih ya, saya nyalain nih AC saya dari jam 8 pagi atau jam 9 pagi lah. Saya nyalain terus, tiba-tiba jam 1 peak, lagi tinggi-tingginya. Nah itu kan loadnya, bebannya berat tuh. Supaya menghindari hal yang tidak diinginkan, over capacity dari dia punya pembangkit listrik, dia akan bagi per region. Tiap daerah itu dia akan matikan dulu, di cycle jadinya. Jadi misalnya daerah saya kena, dia matiin. Tapi kan angin dingin ini di dalam rumah udah jalan ya. Jadi yang dimatiin tuh pendinginannya, jadi fan-nya doang yang muter. Kita tetap berasa nyaman. Kita nggak berasa kepanasan, nggak berasa kita istilahnya apa ya, kayak dikerjain sama perusahaan listrik demi menghemat atau menjaga kapasitas mereka, dia matiin walaupun kita bayar gitu listrik. Jadi di sini kita nggak bisa egois sebenarnya. Nah, alat ini nggak semua orang mau pasang. Ada yang mau, ada yang nggak. Saya termasuk yang mau volunteer, why not gitu loh, untuk kepentingan bersama gitu kan. Ada beberapa orang yang pikirnya gini, saya udah bayar listrik, saya mau pakai maunya 24 jam urusan saya. Well, itu urusan pribadi masing-masing ya, tapi menurut saya kita nggak boleh egois gitu. Perusahaan listrik kasih fasilitas demi kebaikan bersama, ya kita pasang. Nah, sekarang alat itu udah nggak bisa dipakai lagi, atau bukan nggak bisa dipakai, dia udah matikan, tapi dia nggak akan cabut dari sini. Sekarang saya pakai yang namanya smart thermostat. Nanti kita lihat di dalam. Oke, so jadi intinya di sini perusahaan listrik itu mereka berusaha menjaga supaya pada saat peak ya, jadi beban lagi tinggi itu jangan sampai over capacity nanti bikin listrik jadi padam. Nah, listrik ini kalau Anda lihat nih kabel yang ini itu masuk ke panel electricity sini. Ya. Oh ya, by the way di sini juga udah pakai smart meter. Indonesia juga sama sekarang, bahkan ada yang model prepaid ya kalau nggak salah ya. Ini saya buka sedikit. Nah, jadi panel listrik ini kalau Anda lihat di sini Amerika tuh 110 volt. Ada beberapa MCB di sini yang 220 volt. Contohnya yang ini. Ini untuk AC ya, dia nggak bisa 110, saya nggak tahu nih yang mana nih.
air conditioner di sini nggak ditulis, tapi mesti ada masuk ke salah satu. Nah, ini nomor 1 sama nomor 3 itu upstairs 240 volt. Jadi dicampur di sini. So, again bagi yang belum tahu, Amerika 110 volt, tapi ada beberapa alat itu harus beroperasi di 220 sampai 240. Salah satunya AC ini, yang kedua adalah oven listrik di sini untuk masak. Itu seingat saya, kalau nggak salah baca atau nggak salah dengar, orangnya bilang tuh sekali narik 3.500 watt. Makanya di sini listrik rumah di sini itu MCB-nya itu 150 ampere kali 100 berarti 16.500. Listrik di rumah saya 16.500 kapasitinya. Besar memang di sini. Makanya di sini jarang istilah jet lag. Oke. So, kita lihat sekarang unit dalamnya ya. Nah, ini adalah termostat untuk ngatur AC dan pemanas dalam rumah. Jadi karena ini sentral ya, kita harus punya kontrol satu ya. By the way, ini hygrometer ambil dari dulu pada saat saya punya digital kamera, bukan digital kamera, DSLR. Kotaknya nggak kepake, udah taruh aja sini. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini semua digital, ada mobile app-nya juga. Jadi kita bisa set mau pemanas, mau pendingin atau auto. Jadi auto tuh ada thresholdnya, suhu minimum berapa, maksimum berapa, dia akan adjust mau panas atau mau dingin. Nah, kita lihat di sini posisi sekarang ini di lantai 1 rumah itu 72 Fahrenheit. Nah, di sini ada option-optionnya. Jadi kita punya satellite sensor namanya di sini. Alat ini berfungsi sebagai sensor juga. Jadi misalnya sekarang gini ya, posisi 72 nih. Saya bilang saya mau suhu sekarang, kalau saya bilang nih cool, saya mau di set di 70 misalnya. Ya, dia otomatis akan nyalain AC-nya. Suhunya akan diturunin menjadi 70. Kedengaran nggak nih suara di sini nih ya? Masih kedengaran ya? Nanti saya ceritain ini apa ini. Oke, so sekarang saya matikan dulu. Jadi begitu juga berlaku untuk heating. Jadi kalau bilang saya heat, saya mau suhu saya misalnya 79. Dia akan nyala pemanasnya, ini saya mati langsung. Dia akan set suhunya menjadi 79. Jadi ini berfungsi sebagai termostat, master control, ada sensornya juga. Jadi sensornya itu seperti satellite sensor nih, kalau lihat gambar yang kecil itu saya taruh di atas. Jadi alat ini pintar, dia bisa adjust average suhu di bawah sama di atas, atau ngikutin suhu sini doang, atau ngikutin suhu atas aja. Jadi di sini banyak sekali settingannya. Ada comfort setting, misalnya kalau saya away, saya lagi tidur, terus lagi beraktivitas, bisa di set hari apa, bangun jam berapa, weekend bangun lebih siang baru nyala, atau nyala lebih lama, lebih pendek, dan seterusnya. Terus kita bisa set juga kalau pada saat vacation, jadi pada saat jalan-jalan, rumah kan kosong. Nah, terutama kalau lagi winter nih, lagi musim dingin kan, kita nggak bisa matiin atau nyalain pemanas terus-terusan karena rumah kosong, buang energi kan. Jadi kalau misalnya kita mau supaya pipa-pipa nggak beku, supaya rumah ini nggak terlalu beku, kita set suhunya berapa gitu. Itu di bagian vacation. Dan ini semua itu internet connected. Jadi kalau nggak ada internet, saya nggak bisa kontrol dari mobile phone, tapi saya bisa ke alat ini, saya langsung kontrol karena dia ke unit bawah tuh pakai kabel. Nah, dia kasih tahu posisi weather forecast juga. Sekarang berapa perakiran cuaca untuk besok-besok. Nah, Selasa depan nih bakal salju tuh kalau kita lihat ya. Paling tinggi 57, paling rendah 40 Fahrenheit. Oke. 32 derajat Fahrenheit sama dengan 0. So, ini kita bisa set juga macam-macam. Ini alat canggih nih. Terus dia bisa connect juga ke Alexa. Jadi Amazon punya service. Dulu saya sempat set iseng. Jadi saya set Amazon Alexa karena ini ada speaker, dia bisa style musik. Jadi ntar keluar musik dari sini. Cuma saya nggak konekin lagi, udah nggak perlu lah. Nah, kalau bagi Anda yang lihat video saya yang lain, ini posisi sekarang ada di basement. Jadi rumah saya itu ada basement. Nah, di basement ini itu ada yang namanya mechanical room. Ini pintunya saya udah buka. Jadi kalau kita lihat nih, ini finish nih ya. Yang ini enggak. Jadi kalau beli rumah di Amerika, aslinya basement itu tidak finish. Ini saya kasih lihat sedikit. Ini posisi yang finish. Sudah dirapihin gitu loh maksudnya.
udah ada temboknya segala macam. Kalau pada saat kita beli, aslinya itu seperti ini yang kita lihat. Pipa, kabel, semua semen, cor-coran masih kelihatan. Oke? Jadi mechanical room nggak di finish. Kebetulan saya beli rumah ini udah di finish. Now, yang Anda lihat pertama di sini adalah water heater. Colorado itu pegunungan. Walaupun musim panas, airnya dingin. Kita nggak bisa hidup tanpa water heater di sini. Makanya kalau Anda lihat water heater itu tinggi, itu kira-kira seleher saya tingginya. Tinggi saya 167. Lalu, yang kedua, apalagi musim dingin, waduh bukan main dah. Tanpa water heater, you cannot live in here. Nggak bisa pakai airnya, terlalu dingin kayak es. Makanya di sini ada water heater, dia taruh di mechanical room. Nah, yang kuning ini supply gas. Jadi kita di sini pakai gas, ini dari atas nih ya, dari luar masuk ke dalam sini. Di sini nggak bisa kita pakai tabung-tabung, harus supply gas yang konstan. Kalau Indonesia istilahnya gas negara ya. Jadi ini supply gas turun, pecah dua, yang kiri ini ke water heater, yang ke kanan ini ke yang namanya furnace atau pemanas. Nah, kalau kita lihat nih, mereknya Trane yang bergerak di bidang AC sih tahu lah ya. Jadi ini merek yang mungkin di Indonesia jarang adanya untuk level komersial. Untuk perumahan tuh kayaknya nggak tahu sekarang, mungkin dia udah bikin ya. Jadi unit ini adalah furnace, pemanas. Nah, apa fungsi gas ini? Kalau lagi musim dingin, kita butuh air hangat kan? Angin hangat. Jadi dia masuk, terus ini dia nyala, dibakar udaranya. Ada gas, persis kayak kompor. Anginnya naik ke atas adalah angin yang hangat. Kalau AC gimana? Sama juga, bedanya nggak dari sini. Ya, ini kan tadi gas nih. AC itu ada di dalam sini. Jadi ini evaporator coil atau apa istilahnya, yang unit di dalamnya. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Nah, pipa yang Anda lihat ini itu nyambung tadi ke depan, ke outdoor unit. So, cara kerjanya gini. Ini ducting namanya ya, saluran udara ya. Angin masuk. Oke. Masuk ke sini, masuk ke filter. Di sini ada filter. Nih, saya kasih lihat filternya. Tuh, ada kertas di sini ya. Ini saya buka sedikit, filter. Lalu anginnya masuk ke dalam sini. Kalau musim panas, ini nyala, anginnya dibakar, hangat kan? Naik ke atas. Naik ke atas, lalu masuk ke sana. Ke dalam rumah. Jadi, bayangannya gini. Kalau kita suka lihat di mall-mall atau apa, itu ada kan kayak kotak keluar angin kan, sama di sini. Jadi di sini rumah semua dipasang begitu. Memang udah syaratnya begitu, orang sini gitu. Kalau mau dingin serumah, kalau mau hangat serumah. Nggak kayak di Indonesia, orang yang pasang AC hanya di kamar aja atau di ruang tamu, tapi di dapur enggak, di ruang keluarga enggak misalnya. Jadi di sini orang mau satu rumah nyaman gitu loh. Memang syaratnya di sini begitu. Oke. Nah, kalau untuk pendingin, prinsip kerjanya sama. Jadi angin masuk dari sini, oke. Ini kan nggak nyala nih, pemanas nih. Ya udah, lewat atas, didinginin di sini. Terus naik lagi ke atas, masuk ke dalam rumah. Singkatnya seperti itu. Nah, tadi di video sebelumnya, di depan Anda lihat ada yang putih-putih kayak garis-garis, yaitu apa? Itu namanya return air. Jadi supaya ini bisa berfungsi, dia harus ada angin yang diputer gitu loh. Jadi untuk balik lagi. Saya nggak ngerti fisikanya, tapi kelihatannya make sense setelah nanti saya kasih lihat gambarnya ya, diagramnya. Jadi selain angin yang masuk untuk keluarin anget di sini atau dingin di sini, alat ini kan membakar juga, terutama ini ya. Kalau pada saat musim dingin, kan pemanas nih, ada gas, ada karbon dioksida kan, ini harus dibuang nih. Nggak boleh ngumpul di dalam sini. Makanya pipanya tuh naik langsung ke atas, ke atap rumah. Begitu juga dengan si water heater. Kita nggak bisa ini dibakar, kan ada pembakaran kan, ada karbon dioksida kan, naik ke atas, makanya nyambung di sini. Terus ke atas genteng. Jadi dua pipa ini, 1 dan 2 itu untuk pembuangan hasil pembakaran water heater yang segede gajah ini, plus furnace. Untuk AC nggak ada. Tapi kita butuh yang namanya return air. Makanya ada ini. 1, saya rasa ada return air lagi. Mungkin nggak kelihatan di sini. Oke. So, satu lagi terakhir. Sebelum kita pindah ke atas.
ini apa? Ini namanya humidifier. Jadi, Colorado itu pegunungan. Kita itu ada di 1,6 km di atas permukaan laut. Atau 1 mile. Jadi, titik nolnya kita tuh tinggi. Alhasil di sini udara sangat ekstrim. Saya mungkin pernah cerita juga berapa kali di video yang lain. Kalau di sini, kedip aja itu suhu bisa drop sampai 30-40 derajat. Terlepas dari mau Fahrenheit atau Celsius. Pokoknya dahsyat di sini. Nah, di sini tuh kering sekali. Kita susah sekali keringetan. Kecuali, karena kelembapannya tuh rendah. Nggak sampai 0 ya, 10%, 15%. Nggak seperti di negara tropis kayak di Indonesia bisa sampai 100% kan. Di sini rendah sekali, susah. Jadi, terutama kalau lagi musim panas, kita kan pakai heater tuh. Heater itu kering gitu loh, anginnya kering. Makanya dengan adanya humidifier ini, dia itu membantu untuk melembabkan udara. Cara kerjanya gimana? Sebenarnya simple. Ini ada supply, ini air panas nih. Jadi keluar dari water heater naik ke atas ya. Supply ke satu rumah, air panas, terus dicabang. Kita potong, kasih pipa, masuk ke alat ini. Jadi, pada saat musim dingin, kita setel, ini ada kontrolnya di sini ya. Semua otomatis, dia ada sensornya semua. Begitu ini berfungsi, ini tuh sebenarnya fan. Dalamnya hanya kipas. Kan angin masuk nih dari atas ini. Angin dari atas masuk, lewat sini kan. Kalau ini bekerja, disemprot air. Air hangat. Jadi air hangat tuh disemprot sama fan ini, supaya angin yang turun ke dalam mesin ini, maupun ini, kalau yang ini hampir pasti enggak, karena kalau lagi musim panas tuh lebih lembab. Jadi musim dingin ya, jadi angin yang masuk ke sini tuh angin yang membawa sedikit kadar air. Jadi kelembapannya tuh dinaikkan gitu loh, dengan adanya unit ini. Jadi kira-kira gambaran gitu. Jadi simpelnya, ini dibuka ya, dia jalan ke sini, ini semua sensor otomatis. Ini katupnya nanti di dalam main, buka tutup. Kalau saat dia buka, kita dengar ada air kayak masuk ke dalam. Di sini air masuk, fan ngedorong, angin turun kan dari sini kan. Nah, jadi anginnya itu membawa air turun ke dalam sini. Otomatis kita di dalam rumah berasanya tidak terlalu kering. Tapi nggak terlalu signifikan lah, nggak berasa sampai kita kayak lembab begitu ya. Kita percaya aja ini ada fungsi, dan sepertinya ada. Karena kalau enggak, barang-barang kayu itu bisa pada retak semua. Saya tuh banyak bawa kayak frame pajangan dari Indonesia, dari Bali tuh udah kelihatan tuh banyak retak. Jadi sebelumnya saya nggak pasang ini, setelah saya pasang ini kok kayaknya lebih membaik gitu loh. Jadi kira-kira begitu, oke? Oke, ini yang saya maksud. Jadi satu rumah itu ada lubang angin ini. Lubang angin ini itu yang disambung dari unit di bawah tadi. Jadi kalau musim dingin yang keluar air hangat, angin hangat kan ngomongnya air ya air kan kalau kita bacanya kan. So kalau musim panas ini yang keluar angin dingin. Nah ini register yang untuk air return namanya. Jadi dia yang sedot angin masuk untuk ke bawah untuk supply ke pemanas tadi. Sama AC tadi ini saya kasih lihat lagi. Jadi di sini ada, ini di lantai 1 ya. Itu unit register ke-1, kedua, dan ini yang ketiga. Di atas juga ada. Nah, ini sekarang di lantai 2. Jadi model registernya agak berbeda. Ini modelnya metal. Yang di bawah dibikin kayu karena estetik aja sih. Soalnya itu kan wood flooring ya. Jadi kelihatannya lebih indah, sewarna. Oke, sekarang lanjut ya. Nah, teknis sedikit tentang AC. Jadi daya pendinginan AC itu satuannya adalah namanya BTU atau British Thermal Unit. Sebenarnya kita kalau beli AC itu yang dilihat ini. Cuma ya sebagian orang lebih kenal namanya PK atau Parkrat bahasa Belanda itu ya, daya kuda atau horsepower. Nah, sebenarnya PK itu adalah ada di kompresor AC, bukan di pendinginannya. Tapi dengan besarnya PK, otomatis daya pendinginan menjadi lebih besar. Jadi analoginya gitu. Nah, kalau kita lihat nih, 1 PK itu kira-kira 9.000 sampai 10.000 BTU. Nah, ruangan 1 meter persegi itu butuh 600 BTU. Jadi nanti Anda ukur tuh di rumah tuh, kira-kira kamar Anda berapa, terus AC-nya berapa, pas nggak nih kira-kira dia punya. Jadi kalau AC 1 PK itu 9.000 BTU, 2 PK 18.000 BTU, 1,5 12.000.
dan seterusnya. Jadi dari sini gambaran umumnya aja, kalau mau beli AC itu ukur ruangannya berapa meter persegi, Anda bisa ketemu perlunya berapa PK atau berapa BTU. Oke. Nah, yang kedua, AC yang saya pasang yang tadi kita lihat di depan itu ya, ini namanya bukan Amerika nih kalau nggak beda. Satuannya itu pakai ton. Jadi AC saya itu adalah 3,5 ton. Nah, 3,5 ton itu berapa? Itu kira-kira 42.000 BTU. 42.000 BTU itu kira-kira ya kalau di PK-in itu adanya di 4,6 PK. Jadi cukup besar. Nah, dia itu recommended-nya untuk area 2.100 square feet. Rumah saya sebenarnya lebih besar dari ini. Ini bicara bangunan, bukan tanah ya. Jadi kalau dibilang 3 lantai, rumah saya sebenarnya 3 lantai. Basement itu dianggap 1, lantai 1 dianggap 2, lantai 2 dianggap 3. Tapi ya kita anggap 2 aja lah, karena basement itu kan di bawah kan. Nah, total rumah saya itu kalau nggak salah 3.200-an square feet. Karena basement dipotong, jadi kita ambil 2.100. Saya tanya sama tukang teknisinya, kenapa kita nggak pasang yang 4 ton? Dia bilang kebesaran. Karena ya balik lagi, hukum fisika ya, panas itu naik ke atas ya. Jadi kalau saya pasang yang ton besar-besar, pada saat itu AC-nya jalan, lantai 1 dan basement itu bisa dinginnya bukan main. Lantai 2 ya otomatis lebih nyaman. Jadi dia bilang yang paling mantap itu sebenarnya pasang 3,5. Nggak terlalu besar, listriknya nggak terlalu mahal, harganya juga nggak semahal yang 4, 4,5 ataupun yang 5 ton. Jadi ingat lagi, rumah saya ini ada namanya ducting system. Jadi aliran air udaranya itu satu rumah. Kan lihat di gambar di depan ya. Jadi pada saat saya nyalain AC, suka nggak suka basement udah dingin pun akan kena AC juga. Memang registernya bisa saya tutup, tapi angin tetap jalan ke sana, mungkin ketahan gitu kan. Kalau karena saya tutup pada di lubang anginnya ya. So ini AC saya. Nah, yang berikutnya nih AC split. Ini umum kita lihat nih ya di Asia terutama nih, ya, termasuk Indonesia. Jadi di sini dijual. Belakangan ini dulu saya nggak pernah lihat. Jadi ini 12.000 BTU itu kira-kira 1,5 PK. Nah, kalau Anda lihat nih ya, untuk setelah diskon harga $800 sama tax 850 lah kira-kira lah. Belum ongkos pasang loh. Ini lagi diskon. Pakai ongkos pasang, saya nggak tahu AC berapa sih? Anggapnya $75 lah teknisi ya. Kayak gini nih karena nggak umum, dia bisa bilang saya butuh sehari atau misalnya minimum 4 jam, udah $300 sendiri. 850 tambah 300, $1.150 sebiji. Bayangin rumah kalau yang ada 4 kamar, ruang keluarga, terus dapur, ruang tamu dipasang bisa 6-7 AC. Waduh, berapa duit itu? Ke satu. Kedua, orang Amerika tuh nggak umum melihatnya kayak begini. Kalau rumah ini saya mau jual, ntar yang belinya dia ngeliat, buset ini kompresor di mana-mana gitu kan. Aneh gitu buat mereka. Jadi menurut saya ini barang sih nggak jalan. But we never know, bisa aja nih kepake untuk misalnya komersil ya, toko yang kecil atau restoran yang skala kecil, nggak perlu yang AC sentral gede-gede ya. Ini mungkin lebih cocok, bukan untuk rumahan. Nah, yang berikutnya saya mau kasih lihat itu adalah ya ini sebenarnya ilmu fisika juga ya. Jadi saya bilang tadi panas tuh ada di atas ya. Jadi panas tuh ngumpul naik ke atas. Nah, ini saya kutip dari QC Colorado website. Di Colorado ini perusahaan yang jual kipas. Apa sih kipas yang dijual? Jadi prinsipnya dia itu jual fan atau kipas yang ditaruh di attic ini. Namanya whole house fan atau attic fan. Jadi kipas itu taruh di sini. Fungsinya apa? Dia sedot angin dari bawah untuk ngebuang yang panas menjadi keluar dari rumah. Konsepnya sebenarnya simple. Nah, rumah saya karena dibangun tahun 1982, zaman dulu punya attic fan atau whole house fan itu umum sekali. Jadi itu udah kayak di built in pada saat dibangun, developernya itu udah bangun gitu. Namun AC nggak ada. Jadi rumah ini saya beli 2011. Pada saat 2013. Pada saat saya beli, pemilik sebelumnya nggak pasang AC. Tapi dunia ini udah berubah sekarang ya. Global warming, makin hari makin panas, dingin, udah nggak jelas semua. Kita sendiri yang bikin ulah juga manusia kan, ozon lapisan tipis, nyampah sembarangan, ya segala macem lah. Pokoknya efeknya itu ya ke kita-kita juga. Makanya saya pikir nggak bisa saya kalau nggak pasang AC, karena pada saat summer panasnya bukan main, bikin hari makin kita berasa makin panas gitu loh. Nah, jadi fan ini fungsinya untuk membantu mengurangi beban AC. Oke. Kalau kita lihat lebih lanjut, barangnya tuh kayak gini. Jadi modelnya kayak komersial, ini industrial banget ya. Jadi ini tuh adanya di dalam nggak kelihatan.
Jadi angin disedot dari sini dibuang keluar. Nah, kelihatannya ya kayak di pabrik-pabrik ya, kayaknya jelek gitu ya. Ya nggak kelihatan, tapi kan fungsinya gitu loh. Yang di dalam rumah tuh kelihatan hanya switch ini aja, bisa set mau nyala berapa jam dia mati sendiri, terus bisa di set dia punya fan-nya, bahkan ada yang bisa di set pakai mobile phone. Jadi kita bisa kontrol lewat mobile phone. Nah, ini dia ada videonya dia bikin ya. Saya play sedikit tapi nggak ada suaranya. So, saya takut kena copyright. Jadi, kalau Anda lihat nih ya, ini barang dipasang di sini. Fungsinya itu untuk mensirkulasi, nyedot angin supaya panasnya kebuang keluar. Nah, kira-kira begitu nih animasinya tuh. Dengan dia nyala, suhunya makin hari makin turun. Terutama kan sore kan, makin turun kan lebih adem. Nah, dia turun. Setelah suhunya turun di dalam rumah nih kan, jadi 77, 76, 75 dan seterusnya ya. Nah, pada saat kondisi udah seperti ini, overnight terutama nih, kita misalnya nyalain dari sore nih ya, kan udah seharian nih dipanggang di rumah nih ya, misal rumah kosong, pulang rumah jam 5, jam 6 nyalain fan ini, 1 jam, 2 jam, 3 jam tuh suhu bisa drop sampai 10 derajat kalau udah ekstrim banget ya. Nah, setelah suhu turun, nyalain AC, otomatis kerja AC menjadi lebih ringan. Karena apa? Dia nggak perlu melakukan apa yang dilakukan fan ini, ngedorong angin panas keluar supaya rumah itu jadi lebih dingin. Ini angin semua trap loh di dalam sini, terjebak. Jadi kalau tanpa fan ini ya muter-muter aja di sini gitu loh. Belum lagi kan banyak sekali material di dalam rumah yang nyerap panas kan, kayak sofa, lemari, bahan kayu, tembok dan seterusnya. Makin lama makin panas gitu, makin jadi. Makanya fan ini sangat membantu. Rumah-rumah sekarang nggak ada. Jadi ini biasanya dipasang untuk orang-orang yang beli rumah yang model-model sekarang. Yang model-model lama, nanti Anda lihat di belakang nih ya. Jadi saya kasih real fan di rumah saya. Anda bisa lihat suaranya kayak jet engine, modelnya ya a bit ugly, but who cares, saya nggak peduli, yang penting dia jalan. Toh 1 tahun nyalain cuma 1, 2, maksimum 3 bulan lah, sama di sini yang panas-panas banget gitu loh. Jadi kalau saya mau upgrade sini pun bisa, cuma masalahnya kerjaannya banyak, ujung-ujungnya duit juga, bisa ribuan dolar. Toh masih jalan ya, saya nggak perlu ganti, nanti aja kalau memang udah waktunya ganti saya ganti, otomatis bentuknya lebih cantik. Oke? So terima kasih buat yang udah nonton video ini. Lanjut ke belakang bisa ngelihat whole house fan yang ada di rumah saya. Habis itu we are done. So see you on the next video. Bye bye. Sekarang jam 1-an siang. Panasnya di attic itu kira-kira segini. Attic itu apa ya? Ya kayak ruang di bawah atap lah. Saya ganti ke Celsius 60-an. Taruh telur kayaknya mateng di sini. Oke, ini di lantai 2. Jadi kipasnya yang ini tuh. Ini kontrolnya. Kita bisa lihat ya, dari sini modelnya tua sekali. Jadi kipas ini nanti akan membuka. Begitu buka dia akan sedot angin, yang panas akan dibuang ke atas. Kita nyalain sekarang ya. Suaranya kayak mesin jet. Nolong, sangat berasa. Saya berdiri di sini tuh berasa angin dari jendela semua kesedot.